Selamat berjumpa Opa Oma. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat tentunya ya. Sehat, dan itu yang penting dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, Opa Oma, sore hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana kita di umur-umur lansia kita ini, kita tetap bisa mengalami sesuatu, berbuat sesuatu, dan melakukan sesuatu. Dan tema kita adalah lansia dan ekaristi. Pada sore hari ini, ada beberapa teman kita akan bersharing pengalamannya tentang ekaristi. Dan itu tentu sesuatu yang yang sangat berguna dalam kehidupan kita, apalagi di umur-umur kita ini, di umur lansia. Jadi ekaristi seperti yang kita ketahui, seperti yang kita alami, bahwa ekaristi itu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya mencoba mengantar Anda sebelum kita mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman. Apa sih makna sakramen ekaristi bagi iman kita sebagai orang Katolik? Ada 3 makna sesungguhnya. Maksud saya 3 makna utama. Dan sebagai dasar inti perayaan. Yang pertama tentu saja, sakramen ekaristi adalah perayaan atau cara berdoa umat Kristen dan Katolik di dalam gereja. Perayaan ekaristi tentu kita adakan setiap hari, dan umat mengikuti perayaan ekaristi minimum seminggu sekali lah pada hari Minggu. Syukur-syukur kita bisa merayakan ekaristi setiap hari. Sebagai umat Kristiani, sebagai orang Katolik yang tidak pernah mengikuti perayaan ekaristi, tentu hampa iman kita. Hal ini dikarenakan karena ekaristi sesungguhnya merupakan puncak dari seluruh perayaan umat Katolik, sehingga umat akan berkumpul di gereja untuk melakukan perayaan ekaristi. Bila kita mengikuti perayaan ekaristi setiap minggu tanpa mengetahui apa sih makna ekaristi itu, tentu akan menjadi aneh. Bapak Ibu tidak akan merasakan makna yang cukup dalam dan arti dasar dari perayaan ekaristi. Karena itu kita akan mencoba menyimak apa sih makna-makna dari ekaristi yang tiap kali kita rayakan, yang sungguh-sungguh menjadi sumber dan puncak iman kita. Namun baik, sebelumnya kita akan mengikuti program acara kita yang sudah disusun oleh Oma Maria. Jadi apa yang mau kita lakukan pada pada siaran sore hari ini. Biasanya ada yang merayakan ulang tahun ya. Ada sharing-sharing tema sudah. Siapa yang berulang tahun ini? Oma Maria, Oma hadiratmu. Oh, enggak ada yang berulang tahun ya. Ya. Baik. Kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu. Jadi Oma Romana, hadiratmu membawa kesembuhan, kesembuhan. Bapa pegang tanganku. Nah ini, Bapa pegang tanganku. Nah, mari kita dengarkan. Semoga dengan menyimak lagu ini kita memperoleh inspirasi dan peneguhan iman kita. Selamat menikmati. Pegang tanganku,
selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan yang begitu mencintai kita, kita juga alami dalam Ekaristi. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan.
Iya, benar Bapak Ibu. Hadirat Tuhan yang senantiasa hadir setiap kita merayakan Ekaristi sungguh-sungguh membawa kesembuhan, membawa kekuatan, meneguhkan iman kita. Baik, coba kita simak makna perayaan Ekaristi bagi kita, bagi iman kita, bagi kita para lansia. Ya, sekurang-kurangnya 3 hal ini barangkali bisa membantu kita memahami makna Ekaristi yang kita senantiasa rayakan. Tentu saja yang pertama, pengingat karya penyelamatan Allah. Manusia yang penuh dosa tidak bisa bersatu dengan Allah, sehingga Yesus hadir sebagai juru selamat. Yesus anak Allah telah menjadi manusia untuk karya penyelamatan, sehingga ia wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit. Nah, sebagai bentuk persatuan dengan Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan Yesus yang berbicara. Dan saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, tentu Opo Ama sering mendengar, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan tinggal dalam dia dan ia tinggal dalam aku. Ya, dengan simbol tubuh dan darah Kristus yang Anda makan maupun minum dalam perayaan Ekaristi, itulah wujud persatuan kita. Itulah wujud persatuan kita dengan Allah melalui perayaan Ekaristi. Sehingga untuk mendalami maknanya, maka setiap umat Katolik wajib, ya, ingat ya, wajib untuk mengikuti perayaan Ekaristi minimum satu sekali dalam seminggu. Wujud kesatuan umat dalam perayaan Ekaristi juga sebagai media berkumpulnya jemaat, wujud kesatuan kita sebagai umat Kristiani. Pada saat perayaan Ekaristi diibaratkan Yesus sebagai tuan rumah dan kita yang datang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus dan melakukan pertobatan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Itu dia dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu. Nah, nanti sharing-sharing dari teman-teman kita akan mengingatkan kita apa yang dialami ketika merayakan Ekaristi. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu kalau kita mencoba menyimaknya dengan baik. Namun baik, kita akan mendengarkan kiriman lagu dari Oma Sukarmi, Kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan yang kita alami dalam perayaan Ekaristi. Kasih Tuhan yang kita alami ketika kita menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kita diberi hidup, padahal kita orang berdosa. Kita diampuni, kita dikasihani. Dan itulah rahmat yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itu kita dapatkan ketika kita merayakan Ekaristi. Baik, Kasih-Mu Tuhan kita dengarkan dulu ya. Lagu bagus ini, Kasih Tuhan. Kita coba simak sambil merenungkan makna Ekaristi.
indah sekali ya. Nanti kita akan coba mendengarkan sharing tentunya dulu ya. Kita akan mendengarkan sharing. Ya, sharing yang pertama kita mau dengarkan sharing dari Opa Thomas Ibnu ya. Selamat sore Pak Ibnu. Iya, kita mau mendengarkan sharingnya berkaitan dengan Ekaristi. Iya, mari kita dengarkan. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, para lansia dimanapun Anda berada. Senang kita berjumpa kembali dan tema kita pada sore hari ini, bagaimana kita sebagai lansia, pentingnya hidup doa dan terutama Ekaristi yang sungguh-sungguh menjadi sumber hidup iman kita, sumber kegembiraan kita, dasar iman kita. Nah, kalau kita sebagai orang Kristiani tidak pernah merayakan Ekaristi, tentu kita akan mengalami sesuatu yang kurang. Dan kami pun, para imam, para misionaris, pergi jauh dan kurang menghayati Ekaristi. Disitulah kami kerap kali mengalami kekeringan, disitulah kami mengalami goncangan. Karena itu Ekaristi bagi kita semua orang Kristen, siapapun kita, begitu mempunyai peranan yang amat indah dan meneguhkan. Nah, kami ada couple, dua pasangan suami istri yang ingin bersharing tentang bagaimana pengalaman mereka tentang Ekaristi. Namun terlebih dahulu akan memperkenalkan diri dulu. Ya, monggo Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Opa dan Oma. Pada malam hari ini kami berdua sowan ke Romo Murtika Agus yang berkenan menerima kami pada malam hari ini. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Thomas Antonius Ibnus Pramono Dan Ibu. dan istri saya Francisca Mariana. Ya, nah seperti tadi pertanyaan saya, jadi bagaimana pengalaman Bapak Ibu sebagai suami istri di tengah keluarga melihat, mengalami betapa pentingnya Ekaristi itu. Bagaimana pengalaman Pak Ibnu? Ekaristi merupakan kekuatan iman bagi kami berdua, di mana kami pernah mengalami kegoncangan jiwa kami ketika kami harus kehilangan anak kami yang pertama di saat-saat dia sedang berkembang di usia 29 tahun, anak laki-laki kami. Kami sungguh merasa sangat kehilangan, namun Tuhan Yesus yang menguatkan. Kami selalu berusaha untuk menguatkan, mengikhlaskan, merelakan, karena ada kekuatan iman di dalam Ekaristi, di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah yang menguatkan iman kami, jiwa kami, sehingga kami pelan-pelan mulai bangkit, dan hingga sekarang sudah hampir 2 tahun kami kehilangan anak kami. Namun karena berkat Ekaristi yang setiap hari Minggu kami terima dan kami berusaha ikut dalam perayaan Ekaristi, tidak harus hari Minggu, namun setiap ada acara mungkin doa arwah, misa arwah, kami berusaha untuk hadir untuk menyambut Ekaristi yang merupakan kekuatan, merupakan power buat kami berdua. Dan juga rasanya jika tidak menerima Ekaristi, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami merasa jauh dari Tuhan, kami merasa meninggalkan Tuhan. Namun karena kekuatan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, sehingga kami bisa melalui masa-masa sulit kami. Ya, ibaratnya
Jadi ekaristi itu kan makanan. Bayangkan kita sebagai manusia sehari tidak makan masih bisa. Coba seminggu tidak makan, seperti apa rasanya tubuh kita. Nah, Yesus sendiri menghendaki makanlah dan minumlah, inilah tubuh dan darahku. Yesus memberikan makanan, makanan jasmani. Kalau kita tidak makan sehari kita masih bisa bertahan. Tapi makanan rohani kita sangat membutuhkannya setiap saat. Dan Yesus memberikan hidupnya sendiri, tubuh dan darahnya. Nah, pengalaman ketika menerima tubuh dan darah Yesus seperti apa, Pak Ibnu? Ketika kami menerima tubuh dan darah Kristus, rasanya seperti andai kata melewati suatu lorong, seperti ada sinar terang yang menerangi hati kami, ya Allah. Jadi maka dari itu kalau tidak menerima tubuh dan darah Kristus, sekali saja rasanya kami itu seperti layang-layang yang tidak terkendali, ya Allah. Terima kasih Pak Ibnu, dan sekarang Ibu akan melengkapi apa yang Pak Ibnu sudah sampaikan. Baik, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Francisca Mariana. Saya istrinya Pak Ibnu. Sebagai istri di tengah keluarga, bagaimanapun, dan dulu juga menjadi janji ketika pernikahan, anak-anak akan dididik secara Kristiani, dan tentu saja bekal-bekal yang penting yaitu doa, dan dalam hal ini ekaristi begitu luar biasa bagi kita di tengah keluarga kita. Dan bagaimana pengalaman Ibu sebagai ibu di tengah keluarga mengajarkan hal ini pada anak-anak? Terima kasih Romo. Untuk pengalaman saya, anak-anak ini memang saya kenalkan mulai kecil kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi jalan terang kepada keluarga kami, sehingga anak-anak terbiasa ke gereja walaupun masih kecil, belum mengerti apa itu manfaat di gereja, namun tetap saya kenalkan melalui kebiasaan-kebiasaan ke gereja, di sekolah minggu, di gereja juga sekolah minggu yang ada di gereja. Nah, terima kasih Pak Ibnu sama Ibu. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan dari pengalaman-pengalaman ini untuk para pendengar kita, dan dalam hal ini khusus para lansia. Memang di umur lansia ini kan kita banyak kesempatan untuk berdoa, dan terutama ekaristi selama kita masih bisa ya. Kalau sudah harus di tempat tidur, ya pasti ada kerinduan. Nah, barangkali Pak Ibnu ingin menyampaikan pesan untuk ya umat di Batu atau untuk para lansia dimanapun mereka berada. Pesan kami untuk para lansia dimanapun Anda berada, janganlah sekali saja meninggalkan Tuhan Yesus, terutama dalam menyambut ekaristi, agar kita tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan di masa-masa tua kita, kesetiaan kita kepada pasangan kita yang selalu menemani kita dalam suka dan duka, dan kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan Yesus yang kita sambut dalam perayaan hari Minggu berupa ekaristi. Ya, Opa Oma, demikian sharing pada malam hari ini, dan tentu sharing ini pasti akan meneguhkan, menguatkan Opa Oma yang sudah mulai lesu, yang kesehatan mulai berkurang. Meskipun kita di tempat tidur, pasti kita merindukan, karena Yesus ingin selalu tinggal di dalam hati kita, dalam rumah kita. Barangkali Pak Ibnu dan Ibu mau meminta lagu apa ya, supaya nanti saya kirimkan ke Oma Maria nanti untuk dikirimkan lagu. Sekali lagi terima kasih Pak Ibnu dan Ibu, dan semoga kita sungguh-sungguh boleh menikmati sore hari ini sebagai kesempatan sukacita bergembira bertemu dengan para lansia meskipun hanya di udara. Terima kasih. Iya, itu dari Pak Ibnu, dan ini sekarang tentu Pak Ibnu meminta lagu
hidup ini adalah kesempatan. Benar, selama kita masih hidup ini selalu ada banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Banyak kesempatan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini dia, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita dengarkan, kita nikmati, semoga menginspirasi dalam hidup kita apa yang masih kita buat demi kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput berbunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Iya, benar sekali. Hidup ini menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan yang kita pakai untuk hidup menjadi lebih baik. Sungguh akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Iya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini
tadi Pak Thomas sama istri anggota Sensona dari Paguyuban Lansia Paroki Batu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Oma Heni yang juga men-sharingkan pengalamannya dan juga ajakannya bagi kita, bagaimana kita bisa menjadikan Ekaristi itu sungguh sesuatu yang menjadi makanan kita setiap hari. Ya, Oma Heni, silakan. Ya, monggo. Ya. Misa pagi merupakan awal dari kehidupan harian kita. Jadi, di usia senja kita, misa pagi itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dengan mengikuti misa pagi, kita bisa mempersiapkan hidup harian kita agar kita selalu ingat akan pesan-pesan yang dibacakan di dalam kitab-kitab suci ataupun pesan-pesan yang dibawakan oleh pastor kita dalam khotbahnya. Kita akan rugi sekali bila kita meninggalkan acara yang satu ini, yaitu misa pagi. Kita sebenarnya sudah diberi kebebasan oleh Tuhan kita dalam mengikuti misa ini. Seandainya kita tidak bisa datang pagi ke gereja untuk mengikuti misa pagi karena sesuatu hal misalnya sakit, kita masih bisa mengikuti misa secara online di tempat-tempat yang kita suka. Misalnya seperti saya sendiri setiap pagi karena saya masih dalam keadaan sakit, ya mengikuti misa pagi di katedral Ijen. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misa pagi benar-benar sangat berguna bagi kehidupan kita, di mana kita selalu dibimbing oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan harian kita. Amin. Terima kasih Oma Heni yang telah berbagi pengalaman pribadinya betapa Ekaristi itu sungguh merupakan sesuatu yang mau tidak mau kita mesti merayakannya. Nah, terima kasih Oma Heni, dan ini dia Opa Andi Mulyanto mengirimkan lagu buat kita, Panggilanmu. Semoga kita semua terpanggil untuk mewujudkan apa yang menjadi undangan Tuhan. Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku. Mari kita simak, kita renungkan, semoga menginspirasi kita. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan.
sekali Bapak Ibu, panggilan Tuhan membuat kita bahagia. Iya, benar. Ketika kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita dituntun dan hidup kita diberkati, dan itulah yang membuat kita bahagia. Begitu ya Pak Oma. Dan sekarang kita ingin mendengarkan juga sharing, ya, pengalaman hidup, pengalaman merayakan Ekaristi dari Opa Prapto, ya, di lereng Gunung Merapi nih ya Pak Prapto. Dingin sekali di sana ya, Jogja. Itu kita naik ke arah gunung Merapi yang ada di sebelahnya, yang ke arah Jogja. Nah, selamat sore Pak Prapto. Ya, kita mau mendengarkan Pak Prapto ya. Selamat sore. Ya Romo, selamat sore dan selamat malam. Ya, kabar baik ya Pak Prapto. Sehat-sehat ya. Salam sehat dari Jogja ya Mo. Iya. Halo Oma Opa, semua sehat ya. Sehat. Meski sudah senja, jangan mudah sakit loh ya. Iya, harus tetap mempesona toh. Ya, kalau ada yang sedang kurang enak badan, saya doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan ya selamat ulang tahun untuk Oma Opa yang sedang dan akan berulang tahun. Panjang umur ya, sehat. Matur dan nuwun. bahagia. Ya. Romo, Oma Opa, izinkan saya bersharing pengalaman iman saya ya. Monggo. Sedikit saja, sederhana. Ye, monggo. Untuk mengawalinya, saya ada pesan sedikit, yaitu mayoritas dari kita ini memang sudah senja. Namun demikian, ya kita happy-happy aja ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita belum tahu. Untuk itu, baik kalau kita menikmati dan syukuri apa yang sedang kita alami hari ini. Kan begitu ya Mo? Ya. Nah, syukur, pengucapan syukur atau doa syukur itulah Ekaristi yang merupakan dasar dan sumber iman kita. Kita semua merasakan betapa bahagianya jika kita sedang merayakan Ekaristi. Tuhan yang tak tampak hadir dalam sabdanya, hadir dalam rupa roti dan anggur. Romo, nanti kalau saya salah, betulkan ya Mo? Oke. Ekaristi yang merupakan pengulangan perjamuan Paskah itu sungguh membuat hati kita sedih, tapi sekaligus bahagia. Karena pada malam terakhir itu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk bersama berpesta di perjamuan kudus. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini juga sebagai peringatan akan daku. Itulah yang membuat kita sedih dan terenyuh. Sebegitu besarnya Dia menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Namun di samping itu atau di balik itu sekaligus kita berbahagia. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ini ialah dagingku." Maka pemazmur pun bisa berkata, "Kecaplah betapa baiknya Tuhan." Romo mohon maaf ya, ini bukan khotbah, tapi cuma sekedar sharing pengalaman iman saya aja atas apa yang saya alami kalau sedang berekaristi, juga kalau sedang mendengarkan atau membaca beberapa sabda Tuhan Yesus yang sangat menguatkan iman saya, baik dari keempat Injil dan Paulus. Maafkan ya, Mo. Iya, Nah, Pak Prapto, iya. dari apa yang saya sharingkan tadi, ternyata menjelang wafatnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan atau berpesan melalui sabda-sabdanya yang menurut saya itu berupa amanat, pesan, ataupun wejangan agung. Juga merupakan wasiat atau pesan terakhir yang sekaligus merupakan warisan, yaitu harta pusaka Tuhan Yesus yang harus kita amini. Amin. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia berikan nyawanya supaya kita Hidup. Iya. Maka puji Tuhan, kami berdua kalau tidak ada sesuatu seperti yang kita alami ketika ada musibah COVID-19 yang berlangsung hampir sampai 3 tahun itu, pasti kami berdua hadir dalam perjamuan Ekaristi setiap pagi. Ya, namanya pengangguran, banyak waktu. Ya, kami gunakan aja untuk ya dekat-dekatlah dengan Tuhan. Iya. Dan itulah yang kami alami selama ini. Karena kalau pulang dari misa, hati kami merasa tenang, merasa sejuk, bagaikan baru saja menerima pemercikan air dari Tuhan. Doa kami semoga semua umat upas di Sensona ini di bawah asuhan Romo Agus dan Oma Lurah Maria Margareta Fajarwati senantiasa sehat lahir dan batin ya. Amin. Dan nafas hidup perjamuan Ekaristi. Romo, Oma Lurah, Oma Opa semuanya, selamat menikmati Sensona ini dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Pak Prapto, jangan lupa ya, bersharing itu sesuatu yang luar biasa, karena dalam sharing kita apa yang kita sampaikan itu semua untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jadi sharing itu bukan sekedar justru kita bersharing, kita memuji, memuliakan Tuhan, dan itulah doa kita. Terima kasih Pak Prapto untuk sharing, dan ini juga menjadi doa bagi kita. Dan sharing yang memuji, memuliakan Tuhan itu pasti mengajak kita untuk meneguhkan iman kita. Sekali lagi Pak Prapto, terima kasih. Dan ini dia Pak Joko, in Jesus name. Wah, God of possible. Terima kasih Pak Joko untuk kiriman lagunya. Mari kita nikmati, semoga semua kita terhibur dan terinspirasi melalui lagu yang kita dengarkan ini. I will ask my God to move. I speak the
In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Come believe it. Come receive it. For the power of His Spirit is now forever yours. Come believe it. Come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, I pray for revival, a restoration of faith. I pray that the dead will come alive. In Jesus' name, in Jesus' name. Iya, menarik ya. Dan juga berbicara tentang Ekaristi itu tidak akan ada habis-habisnya karena inilah sumber hidup iman kita dan dasar iman kita. Dan sore hari ini juga menyenangkan, banyak sharing-sharing dari Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir kita akan mendengarkan sharing dari Mas Anton Purbi. Ya, Mas Anton Purbi yang akan men-sharingkan pengalamannya. Ya. Nah, sekarang nanti setelah lagu nanti Oma Lurah bisa berkomentar, bisa menyampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman kita ini supaya semakin lengkap ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Opa Anton Purbi yang saat ini ada di PIK ya, Jakarta Barat. Ya, selamat sore Mas Anton. Ya, selamat sore. Halo, selamat sore Romo. Selamat sore. Berjumpa kembali dalam acara Senja Mempesona. Opa Oma yang terkasih, bagaimana keadaannya? Sehat ya? Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia. Ya Romo, ini masa-masa lansia ini seperti kelanjutan kemarin ya Romo ya. Iya. Masa-masa yang dirasa penuh kesepian. Iya. Tidak ada teman lagi, tidak ada aktivitas yang produktif dan lain-lain, sehingga seringkali ada pikiran
masa lansia ini apa ya yang bisa aku lakukan ya. Tema kita malam hari ini mengingatkan kita untuk mengisi waktu lansia dengan benar, dengan baik ya, seturut iman kita, yaitu untuk ya selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya relasional dengan sesama, kita perlu membangun relasi pribadi dengan Tuhan, Romo. Ada banyak waktu yang luang, yaitu dapat kita gunakan untuk berdoa, ya, membaca kitab suci, ya, lalu mendengarkan renungan-renungan dari para romo yang sekarang ini banyak dengan mudahnya kita download ya. Seringkali kita juga mendapat kiriman dari anggota di grup kita ya, renungan itu kita baca, kita renungkan, ya kita resapi. Lalu ya ini Romo, seringkali memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang kita punya ini rasa sakit ya, sakit penyakit yang membuat kita itu tidak bisa pergi ke gereja atau doa lingkungan bersama ya. Memang ada kerinduan yang sangat mendalam untuk menerima sakramen Maha Kudus, tetapi tubuh kita juga tidak kuat. Lalu bagaimana kita menyikapi keadaan itu? Ini pengalaman Romo saat ya sedikit badan kurang enak gitu ya, pas hari Minggu gitu ya, sehingga tidak bisa atau tidak mau ke gereja lah. Ya mau nggak mau kita tanda petik mencari gereja-gereja yang menyiarkan perayaan Ekaristi online seperti zaman Covid kita. Ya, saya pribadi melakukan hal itu menganggapnya tidak apa-apa. Jadi semacam cara untuk ya, daripada kita datang secara fisik ke gereja tetapi tubuh ternyata tidak kuat, ya lebih baik di rumah kita streaming ya, kita bisa online, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan homili, kemudian menyambut tubuh Kristus secara rohani. Dan ini saya rasa juga perlu kita tanamkan bahwa di masa tua ini berekaristi memang penting ya untuk persiapan batin kita. Lalu ini Romo, kalaupun tidak mampu untuk pergi ke gereja untuk berekaristi, kita bisa menghubungi ketua lingkungan Romo ya, Opa Oma yang terkasih. Kita bisa menghubungi ketua lingkungan untuk memohon prodiakon atau petugas luar biasa itu untuk memberikan hostia suci, sehingga kita meskipun tidak mengikuti misa offline di gereja, tapi kita masih bisa menerima tubuh Kristus secara khusus di rumah yang diantar, dikirim, diberikan oleh petugas luar biasa atau asisten imam. Nah, ini merupakan cara kita untuk membangun relasi iman, relasi pribadi dengan Tuhan. Maaf Romo, Upama suara saya agak kecil, serak-serak ini ya, karena kecapean. Kemarin ada acara keluarga 3 hari penuh ini dan hari ini juga kebetulan ada tamu, sehingga kami harus mempersiapkan diri, sehingga akibatnya suaranya agak berkurang ini ya. Demikian Romo, saya rasa sharing saya bahwa masa lansia ini banyak waktu yang dapat kita gunakan secara produktif untuk pengembangan iman, yaitu membaca kitab suci, berdoa, berekaristi, menerima tubuh darah Kristus. Kalau bisa hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja, kalau tidak bisa ya kita ikut offline. Dan tidak kalah pentingnya, kita minta tolong
ketua lingkungan, Bapak Ibu Prodiakon untuk menerimakan Hosti Kudus bagi mereka yang kita ini yang menderita sakit di rumah atau di rumah sakit. Demikian Romo, Opa, Oma yang terkasih. Selamat sore, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Iya. Bapak Ibu, luar biasa ya sharing-sharing hari ini, sangat meneguhkan. Terima kasih Mas Anton untuk pesan-pesannya, luar biasa. Nah, ini Oma Hosiana Hosea mengirimkan lagu untuk kita ya, Oma Hosiana yang ada di Surabaya ya. Ini Oma Maria pasti kenal baik ini. Nah, ini dia Bapa lembutkan hatiku. Semoga menginspirasi hidup kita dan semoga kita diteguhkan dalam penghayatan iman kita. Setelah lagu ini Oma Maria bisa memberikan komentar ya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Iya, terima kasih, puji syukur, dan itulah Ekaristi. Ya, Opa Oma, dan masih ada beberapa lagu yang harus kita putarkan, namun baik
kita ingin mendengarkan Oma Lurah kita untuk berkomentar atas apa yang menjadi sharing atau harapan-harapan kita yang akan disampaikan oleh Oma Maria. Ya, semoga tersambung ya. Kalau tidak ada kesibukan rapatkah atau apakah? Iya, ternyata Oma ada. Selamat malam Oma. Malam Bapakku. Iya, bagaimana? Jadi hari ini cukup hangat dan banyak yang bersharing dan bagus sekali. Ya, bagaimana komentar Oma? Iya, tadi lagi dengerin sharingnya Oma Opa. Tadi dengerin sharingnya Opa Ibnu. Serem juga ya. Anak sudah besar terus tiba-tiba sama yang punya diminta meninggal. Ya Bapakku ya. Iya, Ma. Tapi ya puji Tuhan ya, karena dekat dengan Tuhan, sering mengikuti Ekaristi, jadinya dikuatkan. Opa Ibnu itu loh. Iya. Terus Opa siapa tadi? Opa Prapto, Opa Antoni, sama Oma Hemi. Iya. Oma Hemi itu dari mana? Dari Bantu kan dari Malang? Itu yang Mama bilang sakit, dia lagi mendengarkan ini. Kita doakan Oma Heni. Iya. Eri, gimana Oma toh Eri. namanya Oma Heri? Iya. Oma Heri, tak sapanya. Saya katanya Oma Heni. Iya, Oma Oma Heni. Heri ya kakak Heri toh. Iya. Iya. Eni Triandari toh. Iya. Eni Triandari Sundari toh. Iya. Walah, Oma Heri. Apa kabar? Tadi teman-temannya sharing, Oma juga sharing. Iya. Itu tadi saya juga mendengarkan intinya bahwa ternyata kalau masih muda tuh kan kayak oh kan nggak mungkin lah ya, nggak bisa ke gereja. Paling kalau nggak ke gerejanya gara-gara males mau main, mau nonton. Tapi tadi mendengarkan sharingnya Oma Opa, ternyata bisa ya kejadian memang tidak bisa ke gereja, meskipun kepingin tapi karena sakit. Serem kan? Itu dia. Kalau masih sehat itu nggak kebayang sakit lah, nggak mungkin gitu. Tuh tadi Bapak Antoni suaranya hilang karena kan artinya karep tenagonya cupet gitu ya. Sudah 3 hari, udah tamu, ditambahin lagi apa, akhirnya suaranya habis. Iya, masih Itu sih Bapakku. masih Jadi jelas memang mendengarkan ternyata ya. kalau sudah tua itu ya satu-satunya pegangan itu ya akhirnya mencari penciptanya. Sekarang sudah nggak bisa cari yang lain lagi. Ikut Ekaristi mencari penciptanya karena teman-temannya ya sudah nggak ada, sudah tua gitu. Bapakku, ternyata Ekaristi itu luar biasa. Tumpuan kita setelah tua ternyata gitu Bapakku. Iya. Nah, untuk itu, jadi saya rasa masih sangat berkaitan. Karena itu Senin depan, ya Oma, Senin depan nanti Mama sudah mulai korek-korek itu. Jadi kita akan berbicara tentang lansia dan rekonsiliasi, ya, pengampunan. Karena di usia lansia ini kan kita setelah kita sekian lama hidup, ada banyak yang terpendam, ada yang menyakitkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang membuat kita tidak mampu mengampuni. Nah, inilah saatnya di usia lansia kalau kita mengingat kembali itu semua. Jadi kita mengalami sudah banyak hal yang barangkali ada banyak yang terpendam apalagi yang menjengkelkan, yang menyakitkan. Nah, karena itu jadi kerap kali kita lansia kan sulit mengampuni, apalagi yang menyakitkan. Nah, karena itu nanti Senin depan kita akan berbicara lansia dan rekonsiliasi tentang pengampunan. Karena itu Opa Oma nanti karena nanti saya akan kirimkan lagi kopinya. Jadi ingat yang mau bersharing silakan langsung kirim sharingnya ke Oma Maria ya. Ya, kira-kira begitu Oma ya. Jadi
Menarik. Iya, Bapak Firly. Ya, menarik untuk disimak dan menarik juga untuk membuka hati, menarik juga untuk pembersihan hati. Maka Senin depan lansia dan rekonsiliasi sakramen pengampunan. Begitu, Oma? Iya, lansia dan beres-beres gitu kan. Oke, oke. Lansia dan bersih-bersih. Nah, begitu. Iya, bersih-bersih. Iya, bersih hati. Iya, bersih-bersih hati. Iya, supaya tidak Bersih-bersih rumah. iya Bersih-bersih rumah. bersih rumah perlu, bersih hati lebih perlu lagi. Kan begitu. Iya. Terima kasih Oma untuk komentarnya, untuk sapaannya, dan sekarang kita masih ada 2-3 lagu yang akan kita putarkan meskipun sudah hampir 1,5 jam loh. Cepat ya, waktunya begitu menarik untuk disimak, begitu menarik untuk supaya kita mendapatkan inspirasi dan pemahaman kita yang baik tentang Ekaristi. Amin. 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 Ya, baik Oma, saya akan putarkan lagu berikut ini tentang siapa yang minta lagu ini. Wah, Bapa lembutkan hatiku sudah tadi ya, Oma Osiana. Dan ini Oma Tin. Wah, Oma Tin ini suka sekali lagu Special Prayer. Pasti Oma senang berdoa ya. Dan ini Special Prayer. Nah, ini dia. Mari kita nikmati supaya doa sungguh-sungguh menjadi yang spesial dalam kehidupan kita, terutama Ekaristi. Iya, terima kasih Om Martin untuk kiriman lagunya yang bagus sekali ya. Dan sekarang Oma Yani. Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah. Memang, tangan Tuhan merendah hidup kita. Mari kita nikmati tangan Tuhan sedang merendah
kiriman dari Oma Yani. Mari selamat mendengarkan. Iya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lihatlah betapa Tuhan begitu memperhatikan kita seperti merendah. Seperti tangan Tuhan merendah, menjadikan sesuatu yang indah dari butir-butir benang dan dari apa saja. Benang yang memanjang, karena Tuhan merendahnya menjadi suatu hal yang indah sekali. Demikian Tuhan merendah hidup kita menjadi suatu yang indah, yang luar biasa. Ya Oma Yani, terima kasih kiriman lagunya. Tangan Tuhan sedang merendah hidup kita. Nah, ini dia, hanya Yesus jawaban hidupku. Dan inilah yang menjadi puncak dari
apa yang kita rayakan dalam Ekaristi. Dan bila kita melihat hanya Yesus jawaban hidup kita, di situ kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita dengarkan, kita simak, kita jadikan inspirasi yang menginspirasi hidup kita. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Terima kasih ya Oma kiriman lagunya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Allahku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalahku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalahku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalahku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan Sensona sore hari ini yang mengajak kami semua untuk menghayati Ekaristi secara lebih mendalam. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah hamba-hambamu semua, para lansia, khususnya yang sakit, ya Pak Parman, semoga cepat sembuh ya Pak Parman, Oma Heni, dan oma-oma yang lainnya. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan, keteguhan iman, dan senantiasa bergembira di hadirat Tuhan, karena Tuhan memberkati kita. Amin. Dan semoga Bapak Ibu Saudari Opa Oma diberkati oleh berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan kita ingin
untuk tema kita Senin depan, jadi lansia dan rekonsiliasi pengampunan. Ya, memang dalam hidup kita sebagai lansia kita telah banyak menyimpan sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang membirakan, baik yang menyakitkan, itu terpendam dan kita harus lepaskan, dan kita harus mengadakan rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Karena itu Mas Anton, ya, tema depan itu tentang lansia dan rekonsiliasi. Pak Prapto juga, ya, rekonsiliasi. Om Men Luis, ya, siap juga, ya, besok sharing tentang rekonsiliasi, bagaimana memaafkan suami, bagaimana memaafkan anak-anak yang barangkali telah menyakitkan hati kita, yang kita simpan dalam hati kita. Kita harus buka, kita harus rekonsiliasi, dan Tuhan akan memberikan pengampunan juga, Oma Heni, ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita, ya. Sudah lumayan 1,5 jam lebih, ya. Menarik, ya, untuk disimak, dan tentu Senin depan juga menarik untuk disimak. Karena itu kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan lagu kesayangan kita tentunya, ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ya, selalu kita berguna, selalu kita ada manfaat, selalu kita mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita tutup, kita akhiri perjumpaan kita. Siapa bilang lansia tidak berguna? Opa, Oma, halo. Siapa bilang lansia tidak berguna? Kita senior. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, berdoa seanak cucu. Siapa bilang lansia hanya biasa? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bodoh, biar butuh harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ayo Oma, mari kita nyanyi bareng, ya. Kita tetap semangat, kita tetap kuat, ya. Tetap bahagia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, berdoa ke anak cucu. Siapa bilang lansia hanya biasa? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia
Iya, sudah berakhir perjumpaan kita. Ciao, sampai jumpa Senin depan.